Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan Juli. Tapi ingat nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi ya, jadi energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya, atau pesannya tidak ditujukan untuk kamu. Oke, kita lihat di sini Gemini, energi percintaan di bulan Juli. Oke, di sini kita punya The Mighty Effort. Kemudian ada True Love dan di sini ada Release Your Ex. Oke, di sini ada New Love. Untuk energi pasangan kamu, kita lihat di sini. Aku lihat di sini kamu ada perpisahan ya dengan pasangan kamu. Ada jarak di sini. Kita lihat ada flirts, kemudian oh ya, betul, ada honeymoon. Dan di sini ada codependency. Oke, ya, ada yang beda kota, pulau atau negara di sini. Forgiving and learning dan rekonsiliasi and new love ya. Aku lihat di sini ini kayaknya mudah-mudahan ini terjadi di bulan ini ya, ataupun kalau nggak terjadi di bulan Juli ini ya mungkin kedepannya ya, untuk kamu yang mengharapkan readingan ini. Karena aku ngerasa ini kayaknya untuk kamu yang sudah berpisah ya, dan perpisahnya ini cukup lama ya. Jadi perpisahan kamu ini nggak cuma 1 tahun 2 tahun kalau aku lihat di sini ya, mungkin cukup lama gitu. Dengan adanya make the effort, mungkin selama ini kamu itu berusaha untuk merilis energi pasangan kamu, mengklirkan energi pasangan kamu. Make the effort and true love. Kamu berusaha keras di sini untuk bisa melupakan pasangan kamu. Bekerja keras ya sampai kamu tersiksa, tapi kamu nggak bisa melupakan pasangan kamu. Terus kepikiran terus gitu. Bahkan kamu tuh kayak nggak tahu gitu loh kenapa seperti ini. Gitu. Mungkin kamu pernah berusaha di sini ya untuk mengenal orang baru, ya mungkin kamu menjalin hubungan baru, tapi kenapa kamu nggak bisa ya untuk melupakan seseorang ini gitu. Dia tetap selalu ada di dalam hati dan pikiran kamu setiap detik, setiap saat, setiap waktu gitu. Bahkan kamu berusaha keras untuk melupakan tapi kamu nggak bisa gitu. Namun di satu sisi, walaupun kamu tahu kamu masih cinta, masih sayang sama dia, tapi di satu sisi tuh kayak ada penolakan gitu loh dalam diri kamu. Karena apa ya? Karena kamu ini punya gengsi ya, punya ego, dan kamu punya ekspektasi juga gitu, terlalu tinggi. Misal contoh nih, dulu kamu pernah mengharapkan dia untuk bisa seperti ini gitu, tapi ternyata ekspektasi kamu itu nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang sangat mengecewakan kamu, apalagi terjadi perpisahan gitu, kayak kamu tuh nggak terima gitu loh terjadi hal seperti ini gitu, dan kamu juga nggak terima karena seolah-olah pasangan kamu ini menyakiti kamu, meninggalkan kamu, menyakiti kamu, atau kayak kamu ngerasa dia nggak benar-benar cinta sama kamu, sudah membohongi kamu, sudah mengecewakan kamu seperti itu. Makanya di sini di satu sisi tuh kamu nggak mau gitu loh sama dia, kamu kayak menolak dia gitu loh, tapi di satu sisi intuisi kamu itu selalu narik ke dia terus gitu. Ya kalau kamu bisa mendengarkan intuisi kamu, kamu tahu bahwa dia orangnya di sini. Tapi kalau kamu hanya mendengarkan pikiran kamu, justru kamu stres karena kamu nggak tahu bedain ya, kamu nggak bisa bedain bahwa kamu itu benar-benar mau sama dia atau tidak gitu loh. Karena pikiran ini kan jatuhnya kemana-mana ya. Contoh misalkan ya kamu ngerasa dia nggak cinta, nggak sayang dan sebagainya gitu. Padahal itu mungkin ekspektasi kamu yang menyakiti kamu gitu. Kamu terlalu berekspektasi atau berharap terlalu tinggi gitu sama pasangan kamu, sehingga ketika dia nggak sesuai dengan yang kamu harapkan atau ekspektasikan, nah itu sangat mengecewakan kamu banget gitu, menyakiti kamu banget seperti itu.
ya. Dan pasangan kamu di sini dengan adanya flirt, aku rasa memang dia ini kayak pengen dirayu gitu loh oleh kamu, pengen kamu yang berjuang untuk dia, sedangkan kamu ingin dia yang berjuang untuk kamu, seperti itu. Dan honeymoon ini bicara tentang dia juga ingin ketemu sama kamu. Kamu di sini ada true love ya, yang dimana kamu ngerasa memang mungkin dia jodoh kamu, mungkin dia cinta sejati kamu gitu, karena yaitu kamu nggak bisa melupakan dia gitu loh. Jadi kamu berpikir bahwa kayaknya dia deh orangnya, kayak dia deh cinta sejatiku gitu, karena kamu ngerasa kayak beda gitu loh. Kamu nggak pernah ngerasain hal seperti ini dengan pasangan kamu yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya kalau pasangan kamu yang sebelumnya itu mungkin setelah putus selesai udah gitu loh ya, gampang banget, mudah banget gitu loh kamu melupakan dia gitu. Tapi dengan satu ini kamu nggak bisa gitu ya, kamu sudah berusaha keras, berjuang keras gitu loh. Mungkin kamu mencoba dengan segala cara gitu, tapi tetap nggak bisa di sini gitu. Oke, dan untuk pasangan kamu ini dengan adanya honeymoon ya, mungkin kamu beda kota pula atau negara gitu dengan dia. Dan codependency, orangnya ini egonya juga cukup tinggi yang aku lihat ya, gengsinya juga cukup tinggi. Makanya kalau misalkan kamu ini hubungannya menggantung ya, yang dimana pernah kamu berantem, bertengkar, kemudian kamu milih untuk pergi menjauh tanpa kata-kata gitu, atau kayak silent treatment, kemudian kalian kebablasan dan dia nggak coba untuk mencari kamu atau menghubungi kamu. Nah, bisa juga seperti itu. Ini yang dia inginkan, dia pengen kamu yang merayu dia gitu loh, dia pengen kamu yang datengin dia kayak gitu loh, atau ketemu dia atau kontak dia gitu loh, seperti itu. Karena dengan adanya codependency ini, dia ini kayaknya masih mantau kamu dari jauh gitu ya, atau kayak nunggu kamu, tapi dia nggak mau bergerak gitu, nggak effort gitu, karena gengsinya tinggi, egonya juga tinggi. Flirt ini berbicara tentang yang dia ini pengen kamu rayu gitu loh, pengen kayak kamu yang baik-baikin dia, merayu dia kayak gitu loh, untuk ya itu ngasih makan gengsinya dia itu, egonya dia itu gitu. Karena di sini dia ini kayak orang yang mungkin terlihat kayak nggak butuh kamu gitu ya. Oke, kamu pergilah, toh aku bisa cari yang lain yang lebih gitu, atau menemukan yang lebih misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam diamnya dia, walaupun mungkin dia sempat flirting sana, flirting sini gitu ya, tapi dia nggak bisa lepas dari energi kamu juga. Makanya kamu di sini ada stres gitu ya, nggak hanya kamu ya. Jadi nggak hanya kamu yang mikirin dia gitu, tapi dia juga mikirin kamu, sering ngelamunin kamu, bayangin kamu gitu. Makanya kamu ini kayak seolah-olah tuh saling telepati gitu ya, secara pikiran ya, kayak kamu tuh mikirin dia, dia mikirin kamu, nah kayak gitu loh. Karena di sini ada codependency, addiction. Jadi kayak ada ketergantungan gitu loh antara kamu dengan dia secara energi. Ya walaupun kamu mungkin udah nggak sama lagi, udah nggak pernah kontak lagi, saling berjauhan, raga kamu nggak sama ya, nggak pernah saling ketemu gitu ya. Tapi secara pikiran kalian ini masih saling memikirkan satu sama lain. Secara energi kalian ini masih kayak, nah namanya juga cinta sejati ya, true love gitu, kayak ada benang merahnya gitu loh, yang tak terlihat ya, kamu mungkin nggak tahu gitu loh. Makanya kayak ketika kamu mungkin juga mencoba untuk dekat dengan seseorang, tapi entah kenapa kok kamu tuh mikirnya ke sana lagi, tarik ke sana lagi. Begitu juga dia gitu. Makanya di sini ada honeymoon, ada keinginan dia untuk kembali ketemu sama kamu atau bertemu lagi sama kamu. Seperti itu, karena dia juga sebenarnya nggak bisa jauh dari kamu gitu, karena ego dia atau gengsinya dia menutupi sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya dia itu masih ingin sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi yang dia tunjukkan mungkin nggak seperti itu. Karena juga ada flirt gitu loh di sini. Flirt ini bicara tentang yang mungkin dia flirting sana sini, gandeng cowok atau cewek sana sini gitu, tapi sebenarnya hati dan pikirannya dia masih tertuju sama kamu gitu. Mungkin dia hanya setakat flirting aja di sini gitu loh, nggak bener-bener serius gitu ya, nggak bener-bener sampai deep ke dalam hati gitu ya. Karena di sini yang dia cari itu kamu gitu di sini ya, codependency, masih tertuju ke kamu gitu. Dan di sini ada forgiving and learning ya, ini aku rasa kayak ada keinginan untuk bertemu bersama dan maafkan, belajar gitu ya dari situasi atau koneksi ini gitu ya. Dan di sini ada rekonsiliasi ya, akan ada pertemuan di next kedepannya gitu. Kemudian kita lihat untuk zodiak dia.
Oke, kita lihat dari zodiak dia ya, tapi ini nggak jadi patokan. Yang jelas zodiak kamu Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Kemudian di sini ada Aquarius. Kemudian di sini kita punya Sagittarius. Kemudian di sini kita punya Taurus dan kita punya Aries dan juga Capricorn ya, ada Cancer, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Aries, Capricorn. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.